guys, selamat datang di podcast kami bersama aku, Ica. Nah, di sini aku kedatangan tamu spesial nih guys. Halo Kak Jihan. Halo Kak Resa. Halo. Bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah kita baik. Baik banget. Sebelumnya nih, gimana perjalanan kalian dari rumah ke sini? Macet gak sih? Macet banget tadi di Nyampai biasa. Macet banget ya? Lembang. Tapi kalian lagi ada waktu kan buat berdiskusi nih bareng Iya. sobat-sobat. Alhamdulillah kita lagi free jadi langsung gas kan kita. Iya benar. Oke guys, di podcast kali ini aku punya satu berita yang pantas atau enak buat dibahas ya guys bersama tamu spesial kita. Nah, aku punya satu berita nih yang lagi panas-panasnya di media sosial, mau di Instagram ataupun di TikTok, pasti kalian bakalan langsung keluar gitu sih beritanya, yaitu tentang perang dagang antara Amerika versus Cina. Wah. Pembahasannya lumayan berat guys, gak panas sih? nih. Lagi panas-panasnya juga ya? Iya. Nah guys, ini yang aku tahu ya, data atau berita yang muncul waktu di medsos itu, yang aku tahu waktu itu presiden dari Amerika, siapa presidennya? Donald Trump. Ya, Donald Trump itu pada tanggal 2 April dia itu menambahkan tarif impor kepada berbagai negara. Nah, termasuk salah satunya Cina nih guys. Nah, pada tanggal 2 April itu Amerika ini menambah tarif impor kepada Cina sebesar 20%. Wah, lumayan. 20%. Dan gak berhenti dari situ guys. Di sana belum apa-apa gitu guys, udah ditambah lagi 34%. Wah. Jadi totalnya 54%. Gede banget gak sih? Gede banget Gede ya? banget itu. Dan pada tanggal 4 April Cina pun membalas tarif impor juga kepada Iya, Amerika. nggak mau kalah ya. Iya, nggak mau kalah sebesar 34%. Wah. Ya, lumayan ya. Udah panas ini ya. Nah, lumayan. Mulai naik nih. Iya. Dan juga nggak berhenti dari sana. Tanggal 8 Aprilnya Amerika naikin lagi nih. Naikin. Naik lagi jadi 84%. Wow. 84. Gila. Hey. Gede banget. Nah, pas tanggal 9-nya Amerika ini nambahin lagi, tapi dia menunda penambahannya itu ke berbagai negara kecuali ke Cina. Ini kayak punya dendam pribadi gitu Dendam. ya. Berapa tuh? Berapa? Nah, naiknya? jadi 104 guys. Wow. Banyak banget. Gede banget ya. 104%. Bukan main. Itu angka apa angka tuh? Nah, dan dari sana belum selesai juga, ditambah lagi jadi 125%. Oh my god. 125%. Dan aku Nah, dengar tapi dibalas juga nih sama Cina dibalas di lagi. tanggal 11 April 2025 ditambah lagi menjadi 125%. Jadi sama adil ya, iya, tarif impornya jadi sama-sama. nyamain ya. Iya, begitu. tapi aku dengar 16 April kemarin dinaikin lagi loh sama Amerika. Jadi Nah, iya kayaknya dinaikin lagi ya. Aku Jadi juga 100. belum baca-baca sih guys, soalnya gak ada waktu juga buat bacanya. ya jadi 145% kalau nggak salah. Iya, dan yang aku tahu Cina itu nggak naikin lagi, jadi stop di sana dan Nggak mau nanggepin lagi. iya nggak mau nangkepin lagi, udahlah males ya. terserah gitu ya. Iya. Iya. Nah, aku juga belum tahu nih berita itu tuh alur belakangnya kayak gimana sih bisa jadi perang dagang? Bisa dibahas Kak? Ah, Boleh. Jadi sebelum ke situ aku bakal ngasih tahu apa ya? Jadi Amerika sama Cina tuh emang dari awal itu udah punya latar belakang yang beda, yang dimana Cina itu lebih berfokus sama negaranya sendiri, sedangkan Amerika itu berfokus globalis gitu. Nah terus Amerika dan Cina ini sama-sama termasuk negara yang ekonominya itu terbesar, yang yaitu Amerika yang pertama, sedangkan Cina itu yang kedua. Mereka Iya. sama-sama maju ya iya teknologinya. negara adidaya. Iya, benar. Ya. Nah, terus apa sih latar belakang gitu terjadinya perang antar Amerika dan Cina? Nah, jadi perang dagang ini itu dimulai oleh Presiden Amerika yaitu Donald Trump yang dia itu bilang alasannya yang pertama itu dari defisit perdagangan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini mengimpor jauh lebih banyak dari Cina daripada sebaliknya, dan Trump ini menganggap hal ini tuh gak adil gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, pencurian kekayaan intelektual dan teknologi. Jadi Amerika Serikat itu menuduh Cina
itu mencuri teknologi dari perusahaan Amerika Serikat Wah. dan memaksa mentransfer teknologi sebagai syarat bisnis di Cina. Oh, jadi AS punya argumen sendiri ya kenapa Iya, dia iya. menaikkan tarif impor gitu. Iya. Ya karena dia merasa teknologi itu udah diambil gitu sama Oh iya. Cina. Nah, selanjutnya ada subsidi dan proyeksionisme gitu. Nah, Cina ini dinilai mendukung industri dalam negerinya gitu secara agresif dan tidak memberi akses pasar yang adil untuk perusahaan asing gitu. Dan yang terakhir itu ada ambisi teknologi Cina. Jadi program seperti Made in China 2025 ini dianggap ancaman oleh Amerika Serikat karena ingin menjadikan Cina dominan di teknologi tinggi. Oh, jadi Amerika cemburu gitu ya Oh sama iya. teknologi Cina yang makin melesat hebat gitu. Mungkin dari tadi yang udah didiskusiin sedikit ya. Kira-kira dampak terhadap globalnya gimana tuh? Oke, jadi masyarakat dunia nih ya pasti kayak Amerika sama Cina perang nih, kita bakal kena dampak yang lumayan besar gitu ya. Jadi yang pertama pelemahan pertumbuhan global. Jadi adanya perang dagang antara Amerika dan Cina ini, IMF dan Bank Dunia jadi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia selama perang dagang berlangsung. Jadi kayak cari aman dulu lah, mereka lagi panas gitu ya, kita cari aman dulu, jadi dilambatin dulu lah pertumbuhan ekonominya. Terus kayak gejolak pasar keuangan dan bursa saham global sering goyang nih setiap ada pengumuman baru soal tarif, kayak Amerika ningkatin segini, Cina ningkatin segini, jadi kayak sering bergoyang gitu, Iya, gak iya. stabil. Atau ketika ada negosiasi antara dua negara itu yang gagal gitu ya. Terus ada devaluasi mata uang, dan Cina juga pernah berkorban gitu, membiarkan yuan alias mata uangnya melemah untuk mengurangi dampak tarif. Tapi Amerika tuh malah nuduh gitu, ini tuh memicu tuduhan dari Amerika bahwa Cina itu memanipulasi mata uang gitu. Jadi sederhananya perang dagang ini tuh bisa berdampak pada gangguan rantai pasok global, yang tadi pertumbuhan ekonomi melambat, terus kenaikan harga barang konsumen. Karena harga barangnya ini naik, konsumen jadi mogok tuh, gak mau beli karena kan konsumen maunya yang murah-murah gitu ya. Iya. Karena tarif impornya naik, pajak naik, otomatis harga barangnya juga ikut naik. Konsumen jadi gak mau beli gitu. Iya, maunya cari-cari yang murah aja Iya, ya. cari yang murah. Penurunan ekspor dan impor juga efek jangka panjang pada hubungan dagang, gak hanya di kedua negara itu aja, tapi negara-negara lain juga kena imbasnya. Kena, gitu. iya. Tapi dari dampak tersebut emang ada peluangnya nggak sih? Oh, Pasti pastinya ada. ada. Pasti Setiap ada, ya. kejadian pasti ada peluang dan tantangannya. Oh, iya. gitu. Nah, peluangannya itu tuh ada sekitar ada 3 ya. Yang pertama itu ada investasi asing itu masuk. Jadi ada peluang Indonesia itu menjadi alternatif basis produksi pengganti Cina gitu. Nah, terus sektor manufaktur seperti elektronik, otomotif, dan tekstil berpotensi untuk tumbuh gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada ekspor ke Amerika Serikat dan Cina gitu. Jadi produk Indonesia itu berpotensi menggantikan barang-barang dari Cina di pasar Amerika Serikat, terutama komoditas dari produk olahan gitu. Iya, jadi kayak Indonesia tuh cari kekuatannya lah. Kalau nggak di teknologi, berarti kita bisa menumbuhkan kekuatannya di makanan gitu, dari bahan pangan, iya. gitu. Nah, yang terakhir itu ada diversifikasi pasar, yang dimana itu tuh mendorong Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke negara lain, yang dia tuh gak hanya bergantung ke Cina dan Amerika aja. Iya, karena kedua negaranya lagi panas juga, jadi Iya. ada negara lain kok selain Oh, mereka berdua iya, gitu. bener. Takut malah Takut bikin malah masalah. kita terikut apa ya? ke bawah-bawah Ke gitu. bawah-bawah sama iya. mereka, jadi kan rudet juga gitu ya. Terus tantangannya? Nah, tantangannya juga sama, ada 3 Kak. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan impor bahan baku gitu. Sebenarnya karena banyak bahan baku industri Indonesia itu masih diimpor dari Cina gitu. Terus gangguan rantai pokok itu bisa memukul produksi.
Iya, jadi bahan-bahan teknologi, elektronik yang gitu-gitu Masih kan. dari luar ya. Iya, masih dari luar. Kita belum bisa produksi Iya, sendiri belum secara bisa. maksimal gitu ya. Jadi kita juga terpengaruh dengan adanya pajak yang makin tinggi ini, dan rupiah juga melemah gitu ya. Jadi 17.000 per $1 Amerika gitu. Nah, terus ada ketidakpastian global gitu, kayak fluktuasi kurs rupiah, harga komoditas, dan ketidakpastian ekonomi dunia ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Iya, Jadi, nah yang terakhir itu ada kompetisi dengan negara lain. Nah, Indonesia ini bersaing dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk menarik investasi keluar dari Cina, gitu Kak. Gitu. Nah, tapi apa sih yang diuntungin dalam perang antara Amerika versus Cina tuh? nah ada nih selain kita tuh kena dampak negatif dari perang dagang antara Cina dan Amerika ini, ada juga loh negara-negara yang diuntungin Oh, ada. oleh perang dagang ini gitu. Contohnya ada Vietnam, Meksiko, India, Bangladesh, dan Thailand juga gitu. Karena banyak permasalahan global memindahkan produksi dari Cina ke negara-negara ini. Jadi kayak tarif impor ke Cina itu lagi mahal nih. Jadi kita ke negara lain dulu. Oh, iya. Jadi negara-negara yang kita impor gitu selain Cina jadi untung Untung mereka ya, jadi gitu. untung. Terus beberapa perusahaan Amerika Serikat dan Cina juga untung gitu ya, karena perusahaan Amerika yang tidak terlalu tergantung pada Cina bisa jadi nih diuntungin karena mereka punya daya saing yang lebih besar di pasar domestik. Terus perusahaan Cina yang bisa verifikasi ekspor ke negara lain selain Amerika Serikat juga bisa bertahan bahkan tumbuh. Jadi gak cuman ke Amerika aja nih ekspor impornya, jadi bisa Iya. ke negara lain juga gitu. Terus Nah, dari yang udah kita bahas tadi nih, ada dampak, ada tantangan, peluang gitu ya. iya. Nah, kira-kira ada nggak sih solusinya dari masalah ini tuh? Ya, setiap masalah pasti ada Pasti ada solusinya. solusi. Meskipun nggak tahu ya ini berjalan baik apa enggak. Iya. Ini mah kayak cuman hipotesis aja. Solusinya kayak kan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini konflik ekonomi yang kompleks gitu ya. Melibatkan tarif subsidi, teknologi, hak kekayaan intelektual gitu ya. Terus ketegangan geopolitik mereka meski sulit diselesaikan sepenuhnya nih. Dalam waktu yang singkat, tapi ada beberapa solusi kok yang strategis dan dapat membantu meredakan ketegangan antara dua negara gitu ya. Jadi yang pertama, perundingan bilateral yang lebih intensif. Jadi cara biar kita meredakan ini kembali lagi ke berunding gitu ya. Jadi kita fokus ke tarif dan perdagangan barang atau jasa, juga akses pasar gitu. Langkahnya gimana? Jadi kedua pihak ini, Amerika sama Cina, dapat kembali ke meja perundingan dengan mediator yang netral atau kayak negara ketiga gitulah. Netral dia tuh. Jadi Iya. gak memihak ke Cina, gak memihak ke Amerika gitu. Terus yang kedua, ada perjanjian teknologi dan keamanan data. Jadi Amerika Serikat tuh khawatir kan terhadap pencurian kekayaan intelektualnya dan keamanan data dari perusahaan Tiongkok alias Cina gitu. Solusinya bisa berupa perjanjian lagi dan pengawasan bersama, terus regulasi yang lebih transparan tentang transfer teknologi. Jadi gak ada saling tuduh menuduh dia tuh nyuri teknologi aku gitu. Gitu. Terus pembentukan dewan teknologi bilateral gitu ya. Terus diversifikasi rantai pasokan global. Amerika Serikat dan mitranya dapat mendiversifikasi rantai pasokan agar tidak bergantung sepenuhnya pada Cina ini. Jadi bisa ke negara lain juga gitu ya. Terus Cina juga bisa memperluas kerjasama sama negara-negara lain gitu. Ya biar gak terlalu tegang, jadi jangan dulu ke Amerika deh, ke negara lain dulu. Masih ada negara lain ya. Iya. Terus ini juga bisa menurunkan tensi ya gitu, karena ketergantungan yang terlalu tinggi kayak tadi dapat memicu konflik gitu. Kayak kita bergantung banget nih sama orang. Seketika orangnya nggak ada, hopeless banget. Iya, gitu. benar. Terus kolaborasi di sektor global. Contohnya kayak energi hijau, dan kita tuh mengangkat isu-isu global gitu ya. Jika kedua negara bekerja sama di isu-isu global, akan tercipta win-win situation. Wow. Jadi itu tuh bisa meredam gitu ya ketegangan ekonomi antara kedua negara. Terus
reformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Jadi perbaikan sistem penyelesaian sengketa WTO agar lebih efektif. Jadi diperbaikin dulu, terus perdagangannya tuh diatur secara digital, subsidi industri dan BUMN yang menjadi sumber friksi. Terus kebijakan domestik yang lebih seimbang. Amerika Serikat bisa memperkuat industrinya tanpa sepenuhnya memusuhi Tiongkok gitu. Jadi nggak harus berantem terus nih. Iya. Ya kan? Bisa lah kerjasama dikit, baikan kerjasama dikit ya, akur. Terus Tiongkok juga, Cina juga bisa membuka pasarnya lebih luas, gak hanya di negaranya sendiri gitu. Kan Bisa dia diperluas kemana-mana. di awal tadi Kak Resa udah bilang gitu ya, kalau Cina itu negara nasionalis, lebih fokus ke dirinya sendiri, mengembangkan teknologi di negerinya sendiri. Jadi solusinya ya Cina bisa kok gitu membuka pasarnya lebih luas dan memperbaiki citra keadilan dagang dia gitu. Tapi sebelumnya nih, aku tuh penasaran ya, kan perang dagang antara Amerika versus Cina ini, mereka tuh kan saling mengimpor barang dari mereka sendiri gitu ya. Nah, apakah barang yang mereka impor itu sama? Sebetulnya kalau dilihat dari data statistik gitu ya, Cina itu mengimpor dari Amerika tuh lebih ke bahan pangan. Bahan pangan. Jadi apa ya, gak terlalu darurat juga lah, soalnya Cina kan negara besar, ekonominya besar juga, pesat, maju, dan otomatis bahan pangan juga bisa teratasi tanpa perlu mengimpor banyak-banyak dari Amerika terutama. Sedangkan Amerika itu mengimpornya kebanyakan kayak teknologi handphone, kan banyak handphone merek gitu Cina, ya. iya gitu. Jadi lumayan banyak gitu mengimpornya. Jadi memicu ini. Memicu perang dagang ini ya. Oke guys, tadi itu setelah beberapa menit lalu kita berdiskusi bersama Kak Jihan dan Kak Resa. Seru gak sih? Ya. Seru ya, berat juga berat ini. banget nih. Lumayan. Semoga hasil diskusi ini buat kalian-kalian yang nonton nih bermanfaat juga ya. Kalau kalian misalkan ada yang tidak enak atau ngeganjel gitu di hati tentang perang dagang ini yang kita diskusikan ini, kalian berbeda pendapat gitu, bisa kalian tulis di bawah ya, di kolom komentar. Oke guys? Oke, terima kasih ya guys telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Gak kerasa ya kita ada di ujung aja ini. Meskipun pada ngantuk ya teman-teman. Iya, teman-teman di studio. Pada ngantuk. Mungkin ya. Iya, mungkin berat juga ya ini pembahasannya ya. Iya, kita juga Oke, mungkin itu hasil diskusi kita pada hari ini ya guys. Semoga kalian dapatlah poin-poin besarnya yang bisa kalian ambil dari perang dagang ini. Mungkin itu aja ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time. Dadah.